Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Malam ini kita sama-sama belajar dari Hugang. Mas Rama, Anda membawa barang-barang memorabilia. Boleh saya minta untuk diceritakan apa-apa saja itu semuanya kepemilikan punya Jenderal Hugang ya? Iya, alhamdulillah ini punya Eyang, warisannya Eyang. Ya inilah warisannya. Saya bawa buku mutasi. Ini ada buku mutasi untuk kita, siapa saja yang masuk ke rumah Eyangkung, nggak terkecuali anak cucu, itu harus isi. Harus isi. Isi buku keluar masuk? Ya. Dan tidak boleh diisi sama siapa-siapa ya, harus diisi sendiri. Mencatat, Iya. boleh dibuka nggak contohnya Boleh. Mas Rama? Itu karena apa? Karena saking disiplinnya Jenderal Hugang? Ya, beliau sangat-sangat disiplin sekali dan ingin mengajarkan kepada kita untuk apa yang kamu tulis, tanggung jawab. Boleh sambil ditunjukkan nggak biar pemirsa Mata Najwa bisa lihat? Itu tulisan Eyang Hugang? Iya. Ya, tulisannya Ya. Kalau yang merah ini bertanda warning. Kalau yang biru, hitam itu ya oke lah gitu ya. Tapi Boleh nggak dibacain 1-2 kalimat apa misalnya? Contoh, Didit datang bawa oleh-oleh bakpao. Jam 20.30 tidur. Itu hari Jumat tanggal 3 bulan 9 tahun 1990. Anda pernah kena tegur nggak Mas Rama? Saking disiplinnya mungkin dan Anda tinggal bersama Eyang? Sering sih. Sering? Sering. Karena? Saya nggak nulis. Karena tidak menulis itu? Saya nggak nulis, beliau marahnya cuman nggak langsung ke saya tapi menegur orang lain, tapi ada saya di situ. Dan maksudnya semua itu perlu ditulis untuk menjaga? Ya, menjaga. Bahkan Mbak Nana, ini saya juga bawa, selain buku ini, saya juga bawa tape recorder ini. Tape recorder ini adanya di sebelah telepon. Jadi di sebelah teleponnya di rumah Eyang itu, ini ada di sini telepon, ini tape recorder, terus ini nanti dicolok ke sini. Ini ke gagang telepon. Jadi kalau misalkan seumpama Mbak Nana telepon, saya bilang Kung ada Mbak Nana telepon gitu. Terus nanti sebelum beliau angkat telepon, beliau akan catat dulu ada buku seperti ini tapi yang kecil, ukuran kecil, jam berapa dia tulis, Eyang nulis, lalu dia rek dulu. Dia ngobrol sama Mbak Nana. Jadi setiap percakapan juga direkam? Setiap. Setelah selesai tutup, dia lihat, Eyang akan lihat ini ada angka-angkanya, akan ditulis di situ angkanya, keperluannya apa. Nanti dari situ Eyang pindah ke buku besar. Bahkan kalau Eyang kemana-mana, yang dibawa yang ini. Ini selalu akan ada di sakunya Eyang. Kemana-mana. Kemana-mana. Bahkan ini saya masih punya beberapa kaset. Di sini ada kaset obrolan Eyangkung, wafatnya Bung Karno bersama dengan Om Mas Agung sama Om Guntur. Ini ada di sini. Ini semua banyak sekali, ada wafatnya Ibu Fat, ada rekamannya juga. Dan itu berisi percakapan, perbincangan Jenderal Hugang dengan orang-orang tentang berbagai topik apa menyangkut hari bahkan, Eyang kan juga siaran radio, Little Things Means a Lot, artinya kan hal kecil tapi sangat bermanfaat. Nah, Eyang selalu merekordnya, semua rekaman itu direcord, bahkan ini bersama dengan Ibu S.K. Murti, dengan Bung Tomo, dengan Bung Hatta. Semua direkam? Semua ada. Dan itu warisan paling berharga? Cuma itu yang beliau tinggalkan buat Cuma itu yang ditinggalkan untuk anak-anak, tapi itu rasanya tidak ternilai. Saking berharganya sampai sudah tidak ternilai lagi. Luar biasa. Tadi Pak Didit katakan selama pensiun tidak punya apa-apa, jadi menyambung hidup pensiun itu dengan melukis, dengan menjadi penyiar radio. Iya, saya juga baru tahu Mbak, kalau saya dibiayai kuliah itu dari hasil jual lukisan beliau. Bahkan pada satu saat di buku, waktu beliau jadi Menteri Iuran Negara pun, itu kita juga baru tahu keluarga dari cerita yang ada di buku itu, bahwa Bapak sampai jual sepatu dinasnya. Bayangkan menjual sepatu dinasnya. Yang dikasih tugas untuk menjual itu drivernya Bapak, supirnya Bapak. Jadi supirnya Bapak itu duduk termenung dekat mobil, lalu sekretarisnya Bapak liwat, Pak Darto. Menegur supirnya, Pak Oco namanya. Kok kelihatan sedih kenapa? Saya dapat tugas dari Bapak katanya. Apa tugasnya? Suruh jualin sepatunya Bapak. Tapi ukurannya Bapak kan kakinya cukup lumayan lah untuk orang kita besar, jadi sulit.
ada yang pas gitu. Akhirnya Pak Darto sekretaris itu membawa sepatu itu dan menghubungi rekan Mas Darto yang akhirnya kebetulan kakinya pas, cocok nomor 43. Akhirnya dibayar sepatu itu dan uangnya diserahkan kepada driver Bapak. Waktu Bapak tanya sama driver ini kan nggak berani bohong drivernya ini. Dan akhirnya menyampaikan bahwa yang menjualkan ini sekretarisnya Bapak dan lain sebagainya. Akhirnya pagi-pagi waktu masuk ke kantor ketemu sama sekretaris beliau itu, Bapak langsung rangkul sekretarisnya, Ampera, amanat penderitaan rakyat. Amanat menjual sepatu. Jual sepatu. Luar biasa. Ya, jadi kita juga tahu bahwa kita itu dibesarkan ya dari hasil dia jual lukisan, ya. Karena begitu meninggal itu, saya sempat lihat gaji Bapak itu Rp10.000. Masih dipotong untuk asuransi apa, jadi yang diterima itu 7.500. Pensiunannya? Ya. Lalu ada penyesuaian tahun 2000 ya? 2004. Ya, 2000 ya. Ya. Itu menjadi 1.600.000. Gitu. Itu gajinya Bapak gitu. Jadi begitu beliau meninggal ya tentu Ibu mendapat tidak penuh ya, setengahnya. Jadi uang pensiun Ibu itu ya 800 ribuan sekian lah. Itu pun kita baru tahu sejak kita bongkar waktu beliau meninggal, kita temukan surat gajinya dan lain sebagainya. Seperti itu. Menyebut lukisan, saya tahu Pak Bang Pandana Baban juga salah satu yang beruntung yang dapat lukisan. Iya. Boleh ditunjukkan, jadi ini lukisan dari Jenderal Hugeng, tapi waktu itu Anda nggak beli ya Bang, ini hadiah? Jadi ini hadiah waktu saya menikah tahun 71, Pak Hugeng sama Tante Mary datang resepsi perkawinan itu. Dan tidak ada kado, tidak ada bawa kado. Nah kemudian dia tahu anak saya pertama lahir tahun 72, Putri Nababan lahir, dia kasih ini ke saya. Ini lukisan bapakku. Maka dia, bukan main Pak, terima kasih Pak. Biar kau ingat terus saya. Oh jadi lukisan bapaknya dikasih ke situ. Inilah lukisan yang diberikan ke saya. Dan di situ dituliskan, every cloud has its silver lining. Hugeng, 26 tahun 1972. Gitu loh. Ini. Lukisan dari Hugeng. Lukisan dari Hugeng. Baik, kita harus break. Setelah ini saya juga akan bertanya kepada penulis buku Dunia Hugeng 100 tahun keteladanan. Ada banyak sekali kisah-kisah menarik tentang ini. Apa benang merah yang mengikat berbagai kisah itu? Kita akan tanya ke penulisnya setelah pariwara. Tetap di sini.